Di balik tembok kokoh peninggalan kolonial yang masih berdiri tegak di jantung kota, tersimpan rahasia yang tak pernah benar-benar terkubur oleh waktu yang terus merambat. Suara langkah sepatu pantofel yang beradu dengan lantai tegal kuno di lorong sunyi bukan sekadar gema kosong, melainkan sapaan dari masa lalu yang menolak untuk pergi dan terus menghantui setiap sudut ruang kelas yang masih digunakan hingga hari ini. Keberadaan siswi Belanda berpakaian putih itu bukan lagi sekadar isapan jempol, melainkan bagian dari napas sekolah tua yang menyimpan duka mendalam di balik kemegahan arsitektur klasiknya. Matahari mulai condong ke arah barat, menyisakan semburat jingga yang memantul pada kaca-kaca jendela besar berbingkai kayu jati di SMA Widya Nusantara. Bangunan itu adalah peninggalan era Hogere Burger School atau HBS, sebuah sekolah elit bagi anak-anak pejabat Belanda di masa lampau yang masih dipertahankan bentuk aslinya. Dinding-dindingnya setebal 30 cm, dicat dengan warna putih tulang yang kini telah menguning dan mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan susunan bata merah yang kokoh namun tampak lelah dimakan zaman. Di tengah hiruk-pikuk siswa yang berhamburan pulang, Bagas masih terduduk di bangku kayu panjang di koridor lantai 2. Sebagai ketua panitia ulang tahun sekolah, bebannya terasa berat, terutama karena ia harus memastikan seluruh dekorasi selesai sebelum acara puncak esok hari. Bagas adalah tipe pemuda yang rasional. Ia tidak mempercayai tahayul atau cerita-cerita hantu yang sering dibicarakan teman-temannya di kantin. Baginya, sekolah ini hanyalah tumpukan batu dan semen yang memiliki nilai sejarah tinggi, tak lebih dari itu. Namun, sore itu udara terasa berbeda. Ada kelembaban yang tidak biasa yang merayap masuk ke pori-pori kulitnya, membawa aroma samar bunga kenanga yang bercampur dengan bau debu kertas tua dari perpustakaan di ujung lorong. Sita, rekan organisasinya yang dikenal memiliki intuisi tajam, mendekati Bagas dengan langkah yang terburu-buru. Wajahnya pucat, dan matanya terus melirik ke arah tangga menuju loteng yang selalu terkunci rapat. Sita bercerita bahwa ia baru saja mendengar suara nyanyian lirih dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sebuah melodi sedih yang seolah meratap di balik dinding-dinding kelas seni. Bagas hanya tertawa kecil, menganggap Sita terlalu lelah karena kurang tidur. Namun, tawa Bagas terhenti seketika saat sebuah pintu kelas di ujung koridor tertutup dengan dentuman keras, padahal tidak ada angin yang berhembus sore itu. Udara di sekitar mereka seolah membeku, menjadi statis dan berat. Mereka berdua terdiam, mendengarkan detak jantung masing-masing yang mulai berpacu. Bagas mencoba menenangkan diri. Ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu tersebut, mencoba membuktikan bahwa itu hanyalah masalah engsel yang sudah berkarat. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menembus lapisan air yang kental. Kaki-kakinya terasa berat, dan lantai tegel di bawahnya seolah bergetar halus. Ketika Bagas mencapai pintu kelas tersebut, ia mencium aroma vanila yang sangat manis. Sebuah aroma yang sangat kontras dengan bau pengap bangunan tua. Ia memutar kenop pintu yang terbuat dari kuningan dingin, dan saat pintu terbuka, ia tidak menemukan siapapun di dalam. Ruangan itu kosong, pinggan kursi-kursi kayu yang tertata rapi menghadap papan tulis hitam yang masih menyisakan sisa kapur dari pelajaran terakhir. Namun, di atas salah satu meja di barisan paling depan, terdapat sebuah kuntum bunga tulip putih yang tampak masih segar, seolah baru saja dipetik dari taman yang tidak ada di sekolah itu. Sita yang berdiri di belakang Bagas mulai gemetar. Ia menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman tanah. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang akarnya melilit tanah seperti jemari raksasa, berdiri seorang gadis. Gadis itu mengenakan gaun putih selutut dengan kerah renda yang kaku. Rambut pirangnya dikepang dua dengan pita biru yang senada dengan warna matanya yang pucat. Ia berdiri mematung, menatap lurus ke arah jendela lantai 2, di mana Bagas dan Sita berada. Gadis itu tidak tampak seperti hantu dalam film-film horor yang sering mereka tonton. Ia tampak nyata, namun ada sesuatu yang salah dengan keberadaannya. Kulitnya seputih porsulen, hampir transparan, dan ia tidak memiliki bayangan meskipun matahari sore masih menyinari halaman. Bagas mengucak matanya, mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah halusinasi akibat kelelahan. Namun saat ia berkedip, gadis itu sudah berpindah tempat. Kini ia berada di ujung koridor lantai 2. Hanya terpaut beberapa meter dari tempat mereka berdiri.
Suara langkah sepatunya terdengar jelas. Klik, klik, klik. Berirama dan tenang. Gadis itu tidak berjalan mendekat, melainkan berbelok masuk ke dalam ruang perpustakaan yang seharusnya sudah digembok oleh penjaga sekolah sejak jam 4 sore. Keingintahuan Bagas kini mengalahkan rasa takutnya. Ia merasa seolah ada benang tak kasat mata yang menariknya untuk mengikuti sosok tersebut, sementara Sita hanya bisa mengekor di belakang dengan napas yang tersengal-sengal. Perpustakaan sekolah itu adalah ruangan paling luas dengan langit-langit setinggi 5 meter. Rak-rak buku kayu jati yang menjulang tinggi dipenuhi dengan literatur lama, sebagian besar berbahasa Belanda dan Jerman. Di dalam ruangan yang remang-remang itu, cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi membentuk garis-garis debu yang menari di udara. Bagas dan Sita melangkah masuk, disambut oleh keheningan yang mencekam. Di tengah ruangan, di antara meja-meja baca yang besar, sosok gadis Belanda itu kembali terlihat. Ia sedang berdiri di depan sebuah rak buku sejarah. Jemari pucatnya menyusuri punggung buku dengan gerakan yang sangat lembut. Bagas memberanikan diri untuk bersuara, bertanya siapa dia dan mengapa ia masih berada di sekolah selarut ini. Gadis itu berhenti bergerak, kepalanya perlahan menoleh ke arah Bagas. Wajahnya cantik, namun dipenuhi dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Matanya yang biru tampak berkaca-kaca, seolah menahan beban duka yang telah dipendam selama puluhan tahun. Tanpa mengeluarkan suara, gadis itu menunjuk ke arah sebuah lantai kayu yang tampak sedikit terangkat di bawah rak buku tersebut. Sebelum Bagas sempat mendekat, sosok gadis itu perlahan memudar, menyatu dengan partikel debu dan cahaya sore yang mulai meredup, meninggalkan aroma vanila yang semakin kuat menyengat hidung. Sita yang merasa telah mencapai batas keberaniannya, mendesak Bagas untuk segera pergi. Namun Bagas merasa ada sesuatu yang harus ia temukan. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ada, Bagas menggeser rak buku yang berat itu dan mencongkel papan lantai yang ditunjuk oleh sang gadis. Di bawahnya, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah buku harian bersampul kulit dan sebuah foto hitam putih yang sudah menguning. Foto itu memperlihatkan seorang gadis yang persis sama dengan yang mereka lihat tadi, berdiri bersama seorang pria dan wanita dewasa di depan bangunan sekolah yang sama, namun tampak masih sangat baru dan megah. Bagas membuka buku harian itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya menggunakan aksara Latin yang rapi dengan bahasa Belanda yang elegan. Meskipun Bagas tidak fasih, ia mengenali beberapa kata, seperti angst yang berarti ketakutan dan afscheid yang berarti perpisahan. Melalui catatan-catatan di dalamnya, terungkaplah sebuah tragedi yang terjadi pada tahun 1942, saat tentara Jepang mulai masuk ke wilayah tersebut. Gadis itu bernama Annelies van der Berg, putri dari salah satu pengajar di HBS tersebut. Saat evakuasi besar-besaran terjadi, Annelies tertinggal di sekolah karena ia mencoba menyelamatkan buku harian dan barang-barang berharganya. Di tengah kekacauan perang, ia bersembunyi di dalam perpustakaan ini, berharap orang tuanya akan kembali menjemputnya. Namun, mereka tidak pernah kembali. Annelies meninggal dalam kesendirian dan ketakutan di balik rak-rak buku ini, tanpa pernah ada yang mengetahui keberadaannya hingga jasadnya ditemukan berbulan-bulan kemudian dan dimakamkan secara anonim di pemakaman umum. Saat Bagas selesai membaca beberapa bagian, suasana di perpustakaan menjadi sangat dingin, hingga uap air keluar dari mulut mereka setiap kali bernapas. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari setiap sudut ruangan. Bukan suara tangisan yang menyeramkan, melainkan tangisan seorang anak perempuan yang merindukan rumahnya. Bayangan-bayangan di dinding mulai memanjang dan bergerak sendiri, seolah-olah sejarah sekolah itu sedang diputar kembali di depan mata mereka. Sita mulai menangis. Ia bisa merasakan emosi yang meluap-luap dari sosok Annelies, rasa kesepian yang mendalam, kerinduan pada orang tua, dan keinginan untuk tidak dilupakan. Bagas menyadari bahwa penampakan Annelies selama ini bukanlah untuk menakut-nakuti,
melainkan sebuah upaya untuk menceritakan keberadaannya yang terlupakan oleh sejarah resmi sekolah. Malam semakin larut dan lampu-lampu koridor mulai menyala secara otomatis, memancarkan cahaya kuning yang redup dan berkedip-kedip. Bagas dan Sita memutuskan untuk membawa kotak itu ke Pak Hardi, penjaga sekolah paling tua yang sudah bekerja di sana sejak zaman kemerdekaan. Pak Hardi yang sedang duduk di pos penjagaan dengan kopi hitamnya tidak tampak terkejut saat melihat kotak tersebut. Ia menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke arah gedung sekolah yang menjulang gelap di balik cahaya lampu. Pak Hardi bercerita bahwa ia sering melihat Annelies berjalan di koridor lantai 2 setiap kali malam Jumat atau saat sekolah sedang mengadakan acara besar. Dia hanya ingin diakui sebagai bagian dari sekolah ini, ujar Pak Hardi dengan suara serak. Menurut ceritanya, Annelies adalah siswi yang paling cerdas dan mencintai sekolah ini lebih dari siapapun. Kematiannya yang tragis membuatnya terikat pada bangunan ini, menjadi penjaga abadi yang tak terlihat. Keesokan harinya, saat acara ulang tahun sekolah berlangsung meriah dengan musik dan tawa siswa, Bagas meminta izin kepada kepala sekolah untuk meletakkan foto Annelies di museum kecil sekolah yang terletak di lobi utama. Ia juga menyertakan sebuah plakat kecil yang menceritakan sedikit tentang sejarah HBS dan sosok Annelies van der Berg. Sejak saat itu, suasana di sekolah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi pintu yang terbanting keras atau suara tangisan di malam hari. Namun bagi mereka yang berjalan sendirian di koridor lantai 2 saat senja mulai turun, aroma vanila yang manis terkadang masih tercium samar. Terkadang dari kejauhan, seseorang mungkin akan melihat sosok gadis berpakaian putih berdiri di balkon, menatap halaman sekolah dengan senyum tipis yang damai, seolah ia akhirnya menemukan ketenangan setelah puluhan tahun terjebak dalam duka yang sunyi. Kisah Annelies menjadi legenda yang melegenda di SMA Widya Nusantara, bukan sebagai kisah hantu yang mengerikan, melainkan sebagai pengingat akan lapisan sejarah yang membentuk sekolah tersebut. Para siswa kini lebih menghargai bangunan tua itu, menyadari bahwa setiap retakan di dinding dan setiap derit lantai kayu memiliki cerita yang pantas untuk dihormati. Bagas dan Sita tidak pernah melupakan pengalaman sore itu. Bagi mereka, sekolah bukan lagi sekadar tempat belajar, melainkan sebuah saksi bisu dari waktu yang terus berjalan, di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan dalam harmoni yang misterius. Annelies tidak lagi muncul sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai penjaga memori yang memastikan bahwa sejarah tidak akan pernah benar-benar hilang selama masih ada yang bersedia untuk mendengarkan. Keberadaan sekolah tua itu tetap kokoh, menantang modernitas yang tumbuh pesat di sekelilingnya. Gedung-gedung beton bertingkat mungkin mengepungnya, namun SMA Widya Nusantara tetap memiliki jiwanya sendiri. Setiap pagi saat bel sekolah berbunyi, ribuan siswa melintasi koridor yang sama dengan yang pernah dilalui Annelies. Mereka membawa tawa, harapan, dan impian baru, mengisi ruang-ruang yang dulunya penuh dengan kesunyian. Dan di pojok perpustakaan, di antara rak-rak buku tua yang masih menyimpan aroma kertas kuno, cahaya matahari sore selalu jatuh pada tempat yang sama, seolah memberikan penghormatan pada sebuah rahasia yang kini telah terungkap. Kehidupan terus berlanjut, namun jejak-jejak masa lalu akan selalu ada, terselip di antara barisan kata dalam buku sejarah dan di balik bayangan siswi Belanda yang sesekali muncul untuk sekadar menyapa dunia yang pernah ia cintai. Misteri sekolah tua ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tak terlihat itu jahat, dan tidak semua yang diam itu mati. Ada kalanya, mereka yang telah pergi hanya butuh sebuah pengakuan, sebuah tempat dalam ingatan kolektif kita, agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Annelies van der Berg kini bukan lagi hantu yang diceritakan untuk menakut-nakuti siswa baru, melainkan simbol dari ketabahan dan cinta terhadap ilmu pengetahuan yang melampaui batas kematian. Sekolah itu tetap berdiri dengan segala kemegahan dan misterinya, menjadi jembatan antara dua zaman yang berbeda, dihubungkan oleh aroma vanila dan sebuah foto hitam putih yang kini tersimpan rapi di lobi utama, menatap setiap generasi yang datang dan pergi dengan pandangan yang penuh dengan kebijaksanaan abadi.
Di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menyinari atap-atap pelana bangunan sekolah, beberapa orang masih mengaku melihat bayangan putih tipis yang melayang di antara pilar-pilar besar. Namun, tidak ada lagi rasa takut yang mencekam. Yang ada hanyalah rasa hormat terhadap entitas yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sekolah tersebut. Bagas seringkali menyempatkan diri untuk melewati lobi sebelum pulang, sekadar untuk melihat foto Annelies dan memastikan tidak ada debu yang menempel di bingkainya. Ia merasa memiliki ikatan batin dengan gadis dari masa lalu itu, sebuah tanggung jawab untuk menjaga agar ceritanya tetap hidup. Karena pada akhirnya, sebuah bangunan bukan hanya tentang struktur fisik, melainkan tentang jiwa-jiwa yang pernah mendiaminya, tentang air mata yang pernah tumpah, dan tentang tawa yang pernah menggema di lorong-lorongnya yang abadi. Seiring berjalannya waktu, SMA Widya Nusantara terus melahirkan lulusan-lulusan terbaik. Namun, kisah tentang siswi Belanda itu tetap menjadi topik yang paling menarik untuk dibicarakan saat reuni. Mereka yang pernah bersekolah di sana tahu bahwa ada sesuatu yang istimewa dari bangunan itu. Ada sebuah energi yang membuat siapapun merasa seolah-olah mereka sedang diawasi oleh mata yang lembut dan penuh perhatian. Dan bagi Bagas, setiap kali ia mencium aroma vanila di tempat lain, ingatannya akan selalu kembali ke sore yang dingin di perpustakaan itu, saat ia menyadari bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih misterius daripada apa yang bisa dijelaskan oleh logika semata. Annelies tetap di sana, di antara lipatan sejarah, menjadi bagian dari napas sekolah yang tak akan pernah padam oleh waktu. Dinding-dinding tua itu mungkin akan terus menua, catnya mungkin akan terus mengelupas, namun cerita di dalamnya akan tetap abadi. Sekolah itu adalah sebuah monumen hidup, sebuah perpustakaan memori yang menyimpan ribuan kisah dari berbagai era. Dan Annelies, dengan gaun putih dan pita birunya, akan selalu menjadi penjaga dari setiap rahasia yang tersimpan di balik pintu-pintu kayu jati yang berat itu. Ia adalah pengingat bahwa di balik setiap struktur bangunan kuno, ada manusia dengan perasaan, ketakutan, dan harapan yang sama dengan kita sekarang. Dan selama sekolah itu masih berdiri, selama bel masih berbunyi, dan selama masih ada siswa yang berjalan di koridornya, Annelies tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Kegelapan malam di SMA Widya Nusantara kini tidak lagi terasa mengancam. Lampu-lampu jalan di depan sekolah memberikan cahaya yang cukup untuk menerangi fasad bangunan yang megah itu. Pohon beringin di halaman tengah bergoyang pelan ditiup angin malam. Daun-daunnya bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan-bisikan halus. Jika seseorang berdiri cukup lama di sana, mereka mungkin akan mendengar suara denting piano yang sangat jauh, memainkan sebuah lagu klasik yang tenang. Itu adalah suara dari masa lalu, sebuah melodi yang menghubungkan kita dengan mereka yang telah mendahului kita. Sebuah melodi yang mengatakan bahwa meskipun waktu terus bergerak maju secara linier, ada momen-momen tertentu di mana masa lalu bisa menyentuh masa kini, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang arti keberadaan dan pentingnya mengenang sejarah. Kisah ini berakhir bukan dengan pengusiran roh atau ritual mistis, melainkan dengan penerimaan dan kedamaian. Sekolah tua itu tetap menjadi tempat belajar bagi generasi muda, sementara sang siswi Belanda tetap menjadi penjaga setianya. Mereka berbagi ruang dan waktu, menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang unik, di mana yang nyata dan yang gaib hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Dan bagi siapapun yang pernah merasakan kehadiran Annelies, mereka tahu bahwa mereka telah diberkati dengan sebuah pengalaman yang langka, sebuah pertemuan dengan sejarah yang masih bernapas, sebuah pengingat bahwa cinta dan duka adalah emosi yang abadi, yang tidak akan pernah hilang bahkan setelah raga telah kembali menjadi debu. Bagas melangkah keluar dari gerbang sekolah untuk terakhir kalinya setelah lulus. Ia menoleh ke belakang dan melihat ke arah jendela perpustakaan di lantai 2. Untuk sesaat, ia melihat pantulan seorang gadis di kaca jendela tersebut, melambaikan tangan dengan pelan. Bagas tersenyum dan mengangguk, sebuah tanda perpisahan bagi teman yang tak terlihat namun sangat nyata dalam ingatannya.
Ia melangkah pergi dengan keyakinan bahwa sekolah itu berada di tangan yang aman, dijaga oleh sejarah yang tidak akan pernah membiarkan dirinya dilupakan. Dan di dalam sana, di lorong-lorong yang mulai gelap, Annelies kembali berjalan dengan tenang, menunggu hari esok ketika suara tawa siswa akan kembali mengisi hari-harinya yang kini tidak lagi terasa sepi. Keheningan malam pun kembali menyelimuti SMA Widya Nusantara. Namun kali ini, keheningan itu terasa hangat dan penuh dengan kehidupan. Setiap sudut ruangan, setiap buku di perpustakaan, dan setiap ubin di koridor menyimpan bagian dari cerita besar ini. Sebuah cerita tentang sebuah sekolah tua yang masih digunakan, di mana penampakan siswi Belanda bukan lagi sebuah teror, melainkan sebuah warisan yang dijaga dengan penuh rasa hormat. Sejarah telah menemukan tempatnya, dan misteri itu kini telah menjadi bagian dari keindahan yang membuat sekolah ini berbeda dari tempat lainnya di dunia. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, selama bangunan itu masih berdiri tegak di bawah langit yang sama. Jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like jika kalian menyukai narasi misteri yang mendalam seperti ini. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian agar rahasia sekolah tua ini tetap terjaga dalam ingatan kita semua. Dari kota mana kalian menyaksikan kisah misteri sekolah tua ini? Tuliskan lokasi kalian di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling menyapa di ruang misteri ini. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah-kisah penuh teka-teki berikutnya.